BTW sorry ya, suara gua agak bindeng coy. Hehe. Wes los lah. Dahulu kala, dulu banget di Kabupaten Kadia Riverland. Ya tiba-tiba muncul sesosok Kerasakti menjadi pengawal mencari kitab suci. Ya BTW ini ceritanya beda sama Kerasakti yang asli. Jadinya yowes lah. Oke lanjut. Nah, pas awal-awal dia ini bangun, dia ini nggak tahu apa-apa. Wes ngangong lah. Ya akhirnya dia ini pun nyoba buat explore daerah sana, buat nyari tahu. Dan di tengah perjalanannya, dia ini nemuin sebuah desa panda. Dan disamperin lah. P. Seketika tiba-tiba para panda ini langsung heboh. Weh, gue yang monyet weh. Kok malah kalian jadi monyet? Dia sang raja monyet. Iya nggak sih? Iya cuy, raja monyet cuy. Monyet. Ya awalnya dia ini bingung, kok para panda ini pada heboh pas habis ngeliat dia. APCB. Lalu tiba-tiba muncul seekor panda sepuh. Dan dia ini nyeritain sebuah legenda. Jadi, dahulu kala, dahulu banget, sesosok roh gunung membeku di puncak gunung Kadia Riverland selama ribuan tahun. Dan saat waktunya sudah tiba, dia akan bangkit kembali dengan wujud monyet. Dan dia akan dianugerahi kekuatan setara dewa. Anjay. Oh ya, plus dia juga bakal hidup abadi. Intinya, kau adalah titisan dewa gunung, sang raja monyet yang agung. Mangea. Ya awalnya dia ini kayak bodo amat gitulah. Cih, nanda yokoitseh. Terus gak pakai pamitan, dia ini langsung pergi dari sana. Ya tapi meski begitu, dia ini kayak agak-agak percaya gitulah sama ceritanya sepupu panda tadi. Manu akal juga. Dan akhirnya, buat ngabisin waktu hidupnya yang abadi, sebagai titisan dewa yang bertanggung jawab dengan kekuatannya, dia ini rebahan. Ya dia ini mutusin buat tinggal di salah satu puncak gunung di Kadia Riverland. Dan di sana dia ini nganggur, ngenolep, deadwood, rebahan, nyantuy, menikmati kesunyian. Hikikomori. Dan ya, kesehariannya dia ya gitu. Bangun, push rank, tidur. Bangun, push rank, tidur. Bangun, push rank, tidur. Bangun, push rank, tidur. Wis pengangguran parah lah. Nah lalu di suatu ketika, pas dia ini lagi rebahan, tiba-tiba dia ini ngedenger suara keributan di sisi lereng gunung. Tolong, Raja Monyet yang Agung, tolong! Request backup. Request backup. Ya, ngerasa rebahannya ini keganggu. Akhirnya dia ini nyoba buat nyari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata suara-suara itu asalnya itu dari panda-panda kemarin. Desanya mereka ini kebanjiran, gara-gara hujan deres. Ya sebenarnya desanya mereka ini udah sering kena banjir sih. Cuman ya mereka ini itu bebal gitulah buat tetap tinggal di sana. Ya awalnya dia ini kayak males gitu buat pakai kekuatannya buat nolong mereka. APCB. Tapi ya kalau nggak ditolong, para panda ini bakal teriak-teriak terus dan ganggu rebahannya dia. Akhirnya Dene pun ngeluarin Lita. Anjay. Lita adalah aplikasi yang bisa kalian pakai buat nyari teman mabar. Cewek, pro player, joki, semua ada di Lita. Oke. Tuh bang, bantuin mereka bareng bayangan gua. Gua malas. Dan berkat kekuatannya mereka ini ngubah tatanan bentuk gunung biar desanya para panda ini gak kebanjiran lagi. Anjay. Oke, makasih ya cuy. Nah, buat kalian yang juga butuh teman mabar atau butuh digendong, langsung aja download Lita, jasa teman mabar. Linknya ada di deskripsi dan pin komen. Anjay. Lita. Dan berkat bantuannya, biasanya para panda ini pun jadi gak kena banjir lagi. Anjay. Ya, para panda ini langsung berterima kasih gitu sambil kayak ngedewa-dewain sang raja monyet. Dan ajaib. Ya, sang raja monyet ini ya bodoh amat sih. Apa wajah ini kelihatan meragukan bagimu? Ya, dia ini nolong bukan gegara, dia ini pengen berbuat baik. Tapi ya, biar para panda ini gak teriak-teriak lagi. Jadinya dia ini bisa nganggur lagi dengan tenang di puncak gunung. Dan dia ini pun balik ke puncak gunung buat nganggur lagi di sana.
Ya awalnya dia ini mikir kalau sejak saat itu hidupnya dia ini bakal jadi tenang lagi. Nah tapi, halo Tuan Monyet. Lu siapa anjing? Ya tiba-tiba dia ini disamperin sama seekor panda yang bawain dia buah persik. Buah persik. Silakan Tuan Raja Monyet. Apa coba? Ya panda ini tuh namanya itu siapa ayo? Ya namanya dia ini Lili. Ya kue panggil Li aja lah biar gampang. Ya sejak desanya dia ini diselamatin sama sang Raja Monyet, dia ini tiap hari itu mendaki gunung, lewati lembah buat nyari buah persik terbaik di Kadia Riverland. Terus habis itu dia ini pergi ke puncak gunung buat ngasihin buah persik itu ke sang Raja Monyet sebagai bentuk pengabdiannya dia ini ke sang Raja Monyet. Dan wes tiap hari gitu terus lah kerjaannya si Li ini. Nyari persik, dikasihin ke Raja Monyet. Besoknya nyari persik lagi, dikasihin ke Raja Monyet lagi. Nyari persik, dikasihin, nyari persik, dikasihin, nyari persik, dikasihin, nyari persik, dikasihin, nyari persik, dikasihin. Ya awalnya sang Raja Monyet ini kayak ngerasa keganggu gitulah, gara-gara disamperin terus sama si Li ini. Paket, paket, Tuan Monyet, paket. Why are we still here? Nah tapi ya, seiring berjalannya waktu, dia ini jadi agak terbiasa gitulah sama kesehariannya itu. Dia ini selalu ngemakanin buah persik yang dibawain sama Sili ini. Kadang mereka ini ngobrol dikit, mabar, sebat. Ya tapi hal itu nggak nandain kalau mereka ini jadi akrab. Sebenarnya sang Raja Monyet ini cuma kayak ngeberein gitulah apa yang dilakuin sama Sili ini. Ya selagi itu gak ngeganggu rebahannya banget lah. Nah lalu suatu ketika pas Sili ini ngebawain buah persik ke sang Raja Monyet kayak biasanya, dia ini nanya, "Kamu nanya? Bang, Tuan Monyet, kamu punya nama kah? Kayak nama panggilan gitu." Hah? Ya, Sili ini ngomong, kalau menurut dia, sebuah nama itu penting buat apapun. Dia ini ngomong, kalau bahkan desanya para pandai ini punya nama, yang namanya itu Spirit Creek. Ya, desa aja punya nama. Masa titisan Dewa Gunung gak punya nama? Psych! Ya, sang Raja Monyet ini sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama pertanyaannya Sili ini. Tapi sejak saat itu, tiap hari pas Sili ini nganterin buah persik ke sang Raja Monyet, dia ini selalu nanya ke sang Raja Monyet, "Gimana bang? Udah punya nama? Nama bang? Bang? Namanya siapa bang? Bang? Nama bang? Bang? Kamu nanya? Bang? 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 Bang?" Dan karena hal itu ngebikin sang Raja Monyet ini ya jadi ngerasa keganggu gitu. Bacot! Nah akhirnya di malam harinya dia ini pun mutusin buat diam-diam pindah tempat tongkrongan ke gunung yang lebih tinggi, biar dia ini gak disamperin lagi sama Sili ini. Ya biar hidupnya dia ini jadi tenang lagi. Dan bener, sejak dia ini pindah tempat tongkrongan, hidupnya dia ini jadi tenang lagi. Santuy, chill, sebat, anjay. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Dan hari demi hari pun berlalu. Hidupnya sang Raja Monyet ini ya gitu-gitu aja. Sunyi, sepi, Sendirian. ya entah kenapa tiba-tiba dia ini kayak ngerasa kangen gitulah sama Sili ini. Kan biasanya tiap hari dia ini selalu digerebek sama Sili ini. Tapi sekarang dan semakin hari berlalu, rasa kangennya ini jadi makin gede. Dan buat pertama kali di hidupnya, sang Raja Monyet ini ngerasain kepedulian ke seseorang. Akhirnya dia ini pun mutusin buat pergi nyari dan nemuin Sili ini. Dia ini ngedatengin Spirit Creek, desanya para panda. Dan di sana Itu Raja Monyet. Itu Raja Monyet yang agung. Hehe. Misi Om, Silinya ada. Lili? Oh itu di sana. Tada! Dia udah mau ke. Ya seketika sang Raja Monyet ini kaget. Terus salah satu warga panda ini pun cerita. Nah jadi ternyata sejak sang Raja Monyet ini pindah gunung, pindah tempat nongkrongan, ternyata Sili ini masih kekeh buat mendaki gunung, lewati lembah, buat nganterin buah persik ke puncak gunung. Ya meski sang Raja Monyet ini udah nggak tinggal lagi di sana. Nah para panda yang lain ini udah ngebilangin Sili ini, tapi Sili ini tetap batu, bebal, epically immortal. Dia ini kekeh buat nganterin buah persik ke puncak gunung dengan harapan sang Raja Monyet ini bakal balik lagi ke sana. Ya para panda yang lain ini ya wes
Dan 3 hari yang lalu, itu terjadi hujan lebat gede di daerah pegunungan. Nah, para panda yang lain ini udah nyegah Silly ini buat pergi ke puncak gunung. Ya, takutnya kan pas perjalanan tiba-tiba dia ini, wah, ketera angin. Wis, mokat. Tapi ya, Silly ini tetap kekeh, batu, epical immortal. Dia ini ngomong ke panda yang lain, kalau misal ntar pas dia ini kenapa-napa pas perjalanan, dia ini percaya kalau sang raja monyet ini bakal datang buat nolongin dia. Dan ya, beneran kejadian. Hujan yang lebat ini ngebikin Silly ini kepleset dari lereng gunung. Dia ini teriak-teriak minta tolong. Tolong! Ya cuman ya, gara-gara waktu itu sang raja monyet ini udah pindah tempat nongkrongan. Jadinya ya, gak ada yang bisa dengar ceritanya Silly ini. Tuan monyet! Maniac! Savage! Tuan monyet! Berdansa sore hariku. Dan ya, Silly ini pun mokat. Ya, cerita itu ngebikin sang raja monyet ini shock parah. Wis. Oh iya guys, dagang ngerinya. Terus para panda yang lain ini kayak ngeliatin sang raja monyet gitu. Dan mereka ini ngomong, kamu seorang dewa kan? Tolong selamatkan Lily dari kematian. Kami mohon, gunakan kekuatan dewamu. Kami mohon padamu Raja Monyet. Selamatkan Lily. Selamatkan dia dari kematian. Ya itu ngebikin sang Raja Monyet ini jadi bingung parah. Hah? Ya selama ini kan dia ini hidup abadi. Jadinya ya dia ini tuh nggak tahu arti dari kehidupan dan kematian. Ya gimana caranya dia ini nyelamatin Silly dari kematian kalau dia ini aja nggak tahu apa itu kematian. Aku nggak bisa. Aku bukan dewa. Siapa aku? Aku bahkan tidak punya nama. Dan nggak ngomong apapun, sang raja monyet ini pun langsung kabur dari sana. Dia ini wis bingung, nggak tahu kemana. Dan secara nggak sadar, pelariannya dia ini membawa dia ini sampai ke tempat awal dia ini bangkit. Tempat ini. Akhirnya dia ini pun ngulungin batu gunung yang ada di sana dan dikumpulin jadi satu. Dan seketika di atas batu gunung itu, dia ini turun. Dan gak kerasa ribuan tahun pun berlalu. Time skip. Tiba-tiba terjadi keributan di Kedai Riverland. Dan itu ngebikin sang raja monyet ini bangun dari tidur lamanya. Nah, pas dia ini kebangun, sekilas dia ini ngelihat seekor naga hitam yang terbang sempoyongan dan terluka. Aku butuh medkit. Ya, ngerasa keganggu sama keributan yang dia bikin. Akhirnya sang raja monyet ini pun langsung nangkep dan gebukin naga hitam itu sampai gak berdaya. Ya, buat yang nebak-nebak, dia ini bukan Yuzong, tapi Black Dragon, leluhurnya. Ya, buat yang pengen tahu ceritanya lebih jelas, kalian lihat aja lah di asal-usulnya si YZ. Oke lanjut. Nah, lalu nggak lama, tiba-tiba muncul seekor naga lagi. Ya, dia ini sang Great Dragon, kakek naga, sosok dewa penjaga Kedai Riverland. Anjay. Nah, dia ini nggak pengen nyari masalah sama sang raja monyet. Damai coy, damai. Akhirnya sang Great Dragon ini pun jelasin kalau sebelum sang raja monyet ini bangun, si Great Dragon ini lagi bayuan sama si Black Dragon. Sang Black Dragon ini pengen nyerang wilayah lain buat memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, sedangkan sang Great Dragon ini pengen nyiptain kedamaian di dunia. Dan karena perbedaan pendapat itu ngebikin mereka ini pun bewan. Terus si Great Dragon ini menang. Nah, terus si Black Dragon ini bonyok dan kabur. Nah, pesnya dia ini papasan sama sang raja monyet. Ya, akhirnya dia ini pun digebukin lagi sampai gak berdaya. Gitu. Nah, terus sang raja monyet ini ngeliat wujudnya sang Great Dragon. Dia ini ngerasa kok mereka ini kayak punya kemiripan gitulah. Sama-sama punya kekuatan dewa. Dan sang raja monyet ini pun nanya, "Bang, udah subscribe Fluffy Boy gak? Bang, lu makhluk abadi kan kayak gua? Lu pernah nggak ngerasa bosen gitu sama kehidupan?" Terus sang Great Dragon ini pun jawab, "Nasib yang dipandu oleh tangan takdir menentukan jalan bagi semua makhluk hidup. Tapi kita adalah entitas yang tidak terikat oleh hidup dan mati. Kita dibebaskan dari penderitaan fana mereka." Anjay. Bang, bisa dijelasin sama bahasa yang agak manusiawi gitu nggak? Gua yakin viewer juga agak paham. Intinya, kita berbeda dengan mereka. Kita adalah dewa demi dewa. Kita adalah dewa dengan kekuatan yang punya tanggung jawab untuk melindungi dunia, kehidupan, dan apapun yang ada di dalamnya. Jagalah negeri ini
Dan saat waktunya tiba, kau akan menemukan apa yang kau cari. Anjay. Dan sambil ngomongin hal itu, perlahan sang gerdegan ini ngilang. Waspadalah, waspadalah. Seketika sang raja monyet ini pun nyolot. Bentar woi, lu siapa woi? Kok lu bisa tahu semuanya? Dengar, aku akan memberimu sebuah nama. Sebagai penjaga dunia ini, namamu akan memegang kehidupan di alam semesta. Dan namamu adalah Sigit Rendang. Namamu adalah Sun San. Ya itulah pokoknya. Dan adios. Woi, lu gak jawab pertanyaan gue woi. Penjaga dunia, jadi gue jadi hansip gitu. Woi. Haha, paniga, paniga. Haha, aku menghilang. Ya seenggaknya sekarang gue udah punya nama sih. Tapi sekarang ngapain? Dan akhirnya setelah kejadian itu, si Sun ini balik ke tumpukan batu gunung tempat dia tidur sebelumnya. Nah tapi kali ini dia ini nggak tidur. Dia ini menatap langit, ngelamun, sebat, dan ngabisin waktu ribuan tahun di sana buat nunggu jawaban dari keberadaannya. Jawabnya ada di ujung langit. Tamat. Lu kaget juga ternyata. Gua dulu pernah punya teman panda modelan kayak lu.